Oke Sobat Gubis, ketemu lagi dengan Mas Bukin Pradana. Kali ini kita akan membahas masih tentang Ghost Kitchen. Dan kita akan pilih, kita mau jualan di GoFood atau di GrabFood. Kalau dilihat dari aplikasi, saya mau lihat ya, berapa orang yang ngedownload Gojek, berarti di dalamnya ada GoFood, itu 50 juta plus, berarti belum nyampe 100 juta. Ini kalau di handphone saya ya. Terus kita akan lihat yang Grab. Grab itu yang mendownload sudah lebih dari 100 juta downloadan. Nah, kita tanya dengan Pak Giri Buwana. Pak Giri ini adalah konsultan market intelligence research dan beliau juga seorang praktisi di bidang kuliner dan juga pemilik resto maksudnya, dan juga penulis buku Ghost Kitchen pertama di Indonesia. Beliau juga ketua bidang hubungan kerjasama di Apkulindo, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia, dan Pak Giri ini juga sebagai salah satu tim yang dijadikan partner waktu GoFood launching GoResto versi beta. Kita udah banyak bikin video tentang GoResto dan bagaimana mendaftar GoFood, tutorial mendaftar GrabFood dan lain-lain, bisa dicari di video-video Kubis TV. Tapi kali ini saya akan tanya ke Pak Giri. Ya. Pak Giri, di restoran Bakmi Papirus lebih banyak transaksi GoFood atau GrabFood? Kalau lihat data tadi yang download di handphone saya banyakkan Grab ini. Ya, baik. Jadi bicara mengenai lebih banyak, tentu setiap restoran pasti punya data berbeda-beda. Nah, kebetulan karena saya lebih dulu aktif, saya aktif di GoFood itu di awal GoFood sendiri Gojek melaunching GoFood tahun 2015. 2015. Ya, jadi saya sudah cukup lama, sehingga kalau bicara berapa banyak atau berapa persentase yang penjualan lewat GoFood, tentu saya lebih banyak lewat GoFood. Lebih banyak GoFood? Nah, kalau GrabFood lahir lebih dulu apa lebih belakangan dibandingkan GoFood? Jadi aplikasi GoFood itu muncul lebih dulu daripada GrabFood. Jadi GoFood itu tahun April 2015. Kalau GrabFood setahu saya itu sekitar 2017 akhir ya, baru melaunching GrabFood. Sehingga kalau buat saya pribadi tentu jumlah penjualan saya di GoFood itu memang jauh lebih banyak daripada di GrabFood. Tetapi ingat, ini ada kondisi yang berubah ya. Kapan itu berubah? Di saat, atau pertanyaan seperti ini, misalnya di tahun 2018 awal, posisi saya masih tetap lebih banyak GoFood penjualannya. Karena apa? Karena jumlah merchant dan jumlah pengguna GrabFood itu masih sedikit. Nah, tapi di 2018 akhir, saat GrabFood itu diinjek oleh banyak venture capital dunia, mereka melakukan istilahnya namanya bakar uang, mensponsori, mensubsidi promo banyak, dan kalau saya boleh sampaikan, mereka ini cukup gila-gilaan merekrut akuisisi merchant namanya, dan didaftarkan terus, sehingga apa tujuannya itu untuk membuat jumlah merchantnya bisa menyaingi jumlah merchant di GoFood. Ini saya lihat Grab merchant itu downloadnya 5 juta plus, berarti antara 5 juta sampai 10 juta. Kalau GoFood berarti GoResto atau GoBiz ya? GoBiz. Pakai Z apa pakai is? Pakai Z. Ini GoNix. GoBiz. GoBiz ya. GoBiz aplikasinya 1 juta plus. Antara 1 juta sampai 5 juta. Berarti kalau lihat yang ngedownload ya, merchantnya kayaknya banyakan apa itu merchant Grab. Kalau menurut saya nggak kompeten mengkonfirmasi itu ya. Tetapi mengacu ke logika perkembangannya, masa munculnya GoFood lebih lama ya. Kemudian saya mengacu ke informasi atau statement yang disampaikan oleh pihak GoFood di beberapa media ya. Mereka jadi pada saat saya tahun 2017 menjadi beta tester GoResto itu merchant baru 50.000.
Kemudian di tahun 2018 mereka mengklaim jumlah merchant sudah hampir 500.000 ya. Nah, tetapi yang mendownload aplikasi GoFood dan GrabFood, saya pribadi mungkin nggak kompeten untuk menyatakan itu ya. Tetapi secara logikanya pengguna GoFood, ya menurut saya sih harusnya lebih tinggi. Mungkin itu perlu dikonfirmasi ulang. Iya. Ya. Karena memang kan aplikasi GoFood itu ada di Gojek ya. Iya. Memang tidak semua orang yang download Gojek itu menggunakan GoFood. Iya. Sama dengan orang yang ngedownload Grab, belum tentu juga menggunakan GrabFood semua Ya, gitu kan. betul, Iya. betul. Ya, jadi seperti itu artinya bicara mana yang lebih banyak, kembali lagi itu kembali ke masing-masing. Tapi Ya. saya pribadi di bawah tahun 2019 itu jelas Gojek jauh lebih banyak, GoFood jauh lebih banyak dibanding GrabFood. Tetapi saya melihat ada satu fenomena yang luar biasa di tahun 2018 akhir, di saat Grab itu seperti saya bilang diinvest oleh banyak venture capital, mereka langsung melonjakkan jumlah merchant-nya dan melonjakkan tentu jumlah customer-nya. Kenapa? Karena efek dari bakar uang tadi. Mereka mensubsidi banyak promosi sehingga banyak yang beralih. Nah itu kalau buat saya sejalan, karena di tahun-tahun itu omset GoFood saya juga turun. Nah itulah kenapa saya menyadari akhirnya saya harus ada di dua marketplace. Promosi bakar uang kalau di kacamata Pak Giri itu apa aja ya? Apakah diskon makanan atau diskon ongkos kirim? Ya, jadi sebenarnya banyak. Istilah bakar uang itu kan adalah bagaimana satu perusahaan mengeluarkan satu budget yang cukup besar dengan tujuan untuk mengakuisisi. Ada dua yang diakuisisi, merchant acquisition, mengakuisisi merchantnya sehingga merchant banyak berpindah kepada mereka, dan customer acquisition, mengakuisisi customer agar customer dari tanda petik kompetitor mereka bisa pindah ke mereka. Itulah bakar uang. Yes. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang sangat normal, sangat diminati semua orang, dalam bentuk bisa berbentuk potongan harga atas produk, bisa berbentuk potongan harga atas ongkos kirim. Misalnya free ongkir. Kompetitornya masih menerapkan ongkir 9.000 gitu. Tapi kalau beli lewat aplikasi tersebut free ongkir. Waktu itu banyak ya? Oh itu sangat banyak. Itulah namanya customer acquisition, langsung pindah semua. Okay. Jadi tahun 2019 itu lonjakannya GrabFood meningkat dan mulai bersaing dengan GoFood karena efek dari bakar uang tadi. Nah itu bagaimana kita, artinya pada saat kita ada di posisi satu platform tertentu, apakah itu GoFood atau GrabFood, kita harus melihat siapa yang lagi bakar uang nih. Karena begitu kita ada salah satu bakar uang dan kita tidak ada di salah satu itu, ya udah kita kehilangan omset. Jadi kita. kalau ada yang bakar uang, kita ikut ya? Artinya kita harus ikut di kedua aplikasi tersebut. Biar kecipratan uangnya Iya, gitu ya? betul. Nah, kalau dilihat tadi setelah Grab mengakuisisi tadi ya, penjualan GrabFood di tempat Pak Giri naik ya? Iya. Jujur aja naiknya cukup signifikan ya. Cukup signifikan atas brand saya tertentu. Kenapa tertentu? Karena ada beberapa brand saya mungkin sudah loyal dengan salah satu platform aplikasi ya, karena faktor-faktor tadi. Jadi gini, brand itu kan ada segmen pasar sendiri-sendiri. Katakanlah segmen pasar yang orang tua mungkin tidak mudah berpindah kepada platform aplikasi yang lain. Ini juga sangat berpengaruh. Nah, tapi pada dasarnya saya pun signifikan perubahannya, sehingga bahkan ada beberapa itu malah bersaing antara penjualan saya di GoFood maupun di GrabFood. Hampir imbang gitu? Ya, kurang lebih imbang. Artinya kalau kita tidak ada di salah satu, omset kita tinggal setengah. Kurang lebih gitu. Jadi pertanyaannya, kita mau jualan di GrabFood atau GoFood? Nah, kalau pilihan kita mau jualan di GoFood atau GrabFood, itu kembali kepada kira-kira pembeli akan lebih memilih mana, ya? Akan membeli lewat GoFood atau GrabFood. Kalau menurut saya, pembeli akan datang atau membeli di mana aplikasi itu punya penawaran yang sangat menarik. Okay. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang penawarannya lebih menarik? Faktanya, penawarannya mereka berdua menarik dan bergantian. Jadi ada kalanya GoFood lebih bagus, mungkin mereka sedang berpromo besar-besaran, ada GrabFood. Sehingga
pilihannya adalah ya harus ada di kedua-duanya gitu ya. Jadi pilih dua-duanya. Gitu ya jawabannya. Ya, jadi pilihan mana yang lebih baik itu berbeda-beda, relatif tidak sama. Saya pribadi memang GoFood lebih banyak daripada GrabFood, tapi di beberapa daerah berlainan. GrabFood bisa Ya, lebih tinggi nah itu dibandingkan. juga perlu kita pertimbangkan. Karena ada daerah tertentu ekspansinya GrabFood ini lebih tinggi. Ya. Oh, jadi bisa jadi yang tadi budget promosi untuk bakar uang itu setiap daerah dia baru masuk ke daerah tersebut bakar juga dia di situ. Oh, iya. Oke. Makanya kita perlu menganalisa kita bisa menganalisa itu di dalam aplikasi ya. Di daerah tersebut seperti tadi, itu kan ada di dalam aplikasi itu ada slide promo kan. Di video yang lain maksudnya. Ya, di video kita video bisa sebelumnya, melihat ya? ada promo. Nah, promo itu kan ada dua jenis. Promo yang disubsidi oleh pihak platform GoFood atau GrabFood dan promo mandiri yang dilakukan oleh merchant. Nah, kita melihat mana promo yang disubsidi oleh mereka. Berarti disitulah mereka bakar uang. Nah, artinya seperti itu, potensinya menjadi berbeda-beda di setiap daerah. Oke, teman-teman, itu tadi perbincangan pilih GrabFood atau GoFood. Tapi yang jelas pada video kita bincang dengan Pak Giri, kita membedah tentang bisnis Ghost Kitchen atau cloud restoran, bagaimana daftar GoFood, bagaimana tutorial daftar GrabFood, menganalisa fitur-fiturnya, menganalisa persaingan, menganalisa bagaimana cara memilih tempat. Semuanya ada mungkin lebih dari 10 video kita sudah buatkan di Kubis. Nanti kita ada di playlist khusus berbincang Ghost Resto dengan Pak Giri dan kita bikin serial. Jangan lupa share, like, dan jangan lupa subscribe channel Kubis TV. Kita akan membedah bisnis kuliner. Sampai ketemu lagi Pak Giri, terima kasih. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Bye-bye.